Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Frater Agustinus Mujianto. Saya adalah Frater Projo Keuskupan Ketapang. Anda tahu Keuskupan Ketapang? Itu letaknya di Kalimantan Barat. Awal panggilan saya menjadi seorang romo. Awalnya waktu itu saya diajak oleh 4 orang teman saya. Sekarang saya nanya, Ya, 4 orang tuh, 4 orang. yang 2an kabur, Terus 2 lagi, saya kamu satunya, kabur. dong. berarti yang kabur 3an dong, Yang kabur 3. Ya iya tadi bilang 2. Coba itu, ulangi. 4, Tadi 4. 4. yang 2, Kabur. terus yang 2, Saya satunya, kabur. Saya. Waktu itu saya ya istilahnya iseng-iseng mau mendaftar ke seminari. Ibu saya waktu itu tidak tahu. Bersama 4 teman saya. namanya siapa? Namanya siapa yang satu? Doble. Boleh. Yang kedua Jamal. Jamal. 3 Able. kabur. 3 siapa namanya? Namanya 3 ya siapa? 4 orang, 4 orang kan? 4 orang. Namanya kabur. Namanya siapa? Doble. Yang ketiga 3. kabur. Bener toh? Mas Bos. Waktu itu saya berharap, dalam hati, mungkin saya tidak akan diterima. Karena waktu saya ngerjakan tes asal-asalan. Dan waktu saya wawancara juga agak grogi. Tapi waktu pengumuman, ya saya tidak terlalu antusias menerima hasil pengumuman. Tapi waktu itu teman saya bilang bahwa dari 5 orang yang mengikuti tes dari paroki saya itu hanya 2 yang diterima. Dari 1 teman saya dan seorang lagi adalah saya. Waktu itu saya bisa dikatakan agak shock ya waktu itu ya. Karena ketika saya menerima hasil kelulusan tes seminari itu, ini menjadi pertanda bagi saya bahwa saya itu harus meninggalkan kampung halaman saya, harus meninggalkan orang tua saya, karena waktu itu jujur saja saya itu adalah anak mami waktu itu. Saya tuh paling tidak bisa jauh dari ibu saya. Dan waktu saya di seminari, cobaan yang paling berat adalah meninggalkan ibu saya. Dan selama 40 hari karantina di seminari itu, saya tuh hampir menangis karena memikirkan ibu saya. Ibu saya sedang makan apa di rumah. Dan waktu hari orang tua itu, ibu saya datang, saya gembira sekali. Dan ketika ibu saya pergi, saya sangat sedih sekali. Nah, itu bagi saya adalah cobaan panggilan. As a result, it does take quite a long time to make change, even with the best will in the world. Tapi saya berusaha untuk kuat tenaga untuk menjalani panggilan itu. Waktu di seminari, cobaan yang paling berat itu adalah ketika ayah saya meninggal. Saya waktu itu hampir saja memutuskan untuk mengundurkan diri dari seminari. Tapi tidak tahu mengapa, Tuhan itu selalu mengingatkan saya dengan berbagai cara. Waktu itu saya dipanggil oleh pembimbing rohani saya disuruh menenangkan diri untuk menimbang-nimbang panggilan saya secara lebih luas, lebih tenang. Akhirnya dari permenungan saya hanya terbawa emosi, dan waktu itu saya mau bangkit lagi dari keterpurukan saya itu dan mau mengikuti Tuhan menapaki jalan panggilan ini. Setelah lulus dari seminari, saya sebenarnya waktu itu melanjutkan ke kongregasi MSF. Tapi waktu itu hanya setahun saja saya di sana. Setelah itu saya keluar. Aku hanya pergi untuk sementara. Tapi setelah saya keluar, kok Tuhan itu menunjukkan saya jalan yang lain, panggilan yang lain, yaitu bergabung dengan Keuskupan Ketapang. Saya tertarik di Keuskupan Ketapang itu pertama adalah umatnya itu sangat merindukan kehadiran sosok imam yang sangat mereka butuhkan untuk membina kerohanian mereka. Kedua, saya suka dengan tantangan alam di Keuskupan Ketapang, di mana jalannya penuh lumpur dan terjal. Saya sampai terjatuh berapa kali. Apa kurang yang kuna dalam hidupku, tetakkan cuma ni aku. Tapi saya tidak pernah putus asa untuk mengikuti
panggilan Tuhan, walaupun jalannya agak susah. Itulah sekilas panggilan saya menjadi seorang imam. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi seorang imam itu adalah anugerah, dan ketika Tuhan memanggil kita, ikutilah apa kata panggilan itu. Jangan ragu-ragu. Sesulit apapun, seberat apapun dalam menjalani panggilan Tuhan, Tuhan itu selalu menyertai kita. Buktinya adalah saya. Kaum muda, ayo, jangan takut untuk ikut panggilan Tuhan. Yang mau jadi bruder, mau jadi suster, atau menjadi imam seperti saya, ayolah bergabung, kita bekerja bersama di ladang Tuhan.